Yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan para masyayikh, para kiai dari berbagai macam pondok pesantren, dan wabil khusus Adinda Kiai Haji Ahmad Habibur Rahman dari pondok pesantren Fathul Majid. Para ibu nyai yang saya hormati juga, yang kami banggakan juga, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, belum apa. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, yang anak-anaknya, ya, yang jenengan, anak-anak jenengan hari ini di wisuda, baik itu yang tahfidzul Quran maupun juga hafalan alfiyah, imriti dan seterusnya. Dan yang kami banggakan adik-adik santri yang baru saja diwisuda oleh Pak Yai tadi, yang sudah hafal Quran, yang sudah hafal nazam alfiyah, imriti dan seterusnya dan seterusnya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan kegiatan wisuda dari berbagai macam aspeknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan kepada kita semua, wabil khusus kepada pondok pesantren Fathul Majid dan para pengasuhnya tentunya, dan juga adik-adik santri-santri semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, dan juga mudah-mudahan terlimpah atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Kementerian Agama, ya kebetulan saya menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan secara umum Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih kepada Pondok Pesantren Fathul Majid yang sudah mengabdi kepada masyarakat secara luas dalam bentuk pendidikan pesantren. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yai, oleh Ibu Nyai, oleh semua asatidz itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan Pondok Pesantren Fathul Majid terus maju. Amin. Terus memberikan keberkahan ya kepada masyarakat secara luas. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh pengasuh, asatidz dan semuanya yang terlibat di situ juga mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang luas juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami sekedar memberikan informasi bahwa Pondok Pesantren Fathul Majid ini sudah mengajukan proposal pendirian sekolah tinggi agama Islam, Pak Yai, ataukah ilmu tarbiyah, sekolah tinggi agama Islam Fathul Majid, atau ya pokoknya ada namanya khusus. Nah ini adik-adik mahasiswa, adik-adik santri, nanti kalau ini insya Allah kan sudah divisitasi sekolah tinggi agama Islam yang ada di Fathul Majid, sudah divisitasi oleh Kementerian Agama. Nanti kalau sudah berdiri, adik-adik santri bisa melanjutkan kuliah di pondok pesantren ini, yaitu sekolah tinggi agama Islam yang ada. Adik-adik mana yang sudah aliyah kelas 3? Ada nggak di sini? Ada semuanya ya sudah. Tadi dari tingkatan aliyah, betul nggak? Ataukah sanawiyah? Atau SMK ya? SMK semuanya ya berarti ya? Iya. Nah itu adik-adik kalau memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi di luar PP Fathul Majid, ya tidak apa-apa. Tetapi juga boleh melanjutkan
Diharapkan bisa melanjutkan juga di Sekolah Tinggi Agama Islam yang akan berdiri dalam waktu dekat. Insya Allah kalau tidak saya keliru, SK-nya itu sudah sampai ke Menteri Agama. Tinggal penandatanganan kemudian diserahkan kepada pengasuh. Ya amin, mudah-mudahan segera ya. Oh ya, yang saya hormati Bapak dari kepolisian, tadi belum saya sebutkan ya. Baik, selanjutnya ini kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang tadi sudah diwisuda, baik yang sudah hafil atau hafizah maupun hafalan alfiyah, imriti dan seterusnya. Ya, ucapan selamat dari pasaran, mudah-mudahan ilmu adik-adik bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Gini adik-adik, pesantren standar minimalnya pesantren itu yang pertama adalah santri harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan makharijul huruf dan seluruh aturan yang terkait dengan tilawatil Quran. Ini yang pertama. Semua pesantren, apapun namanya pesantren ini, santri-santrinya harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan apa tadi adik-adik? Ilmu tajwid dan juga makharijul huruf dan juga aturan-aturan yang lainnya. Ini yang pertama, dan ini sudah dilampaui oleh PP Fathul Majid. Sebab bukan hanya santri-santrinya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi sudah bisa menghafalkan 30 juz. Alhamdulillah. Jadi standar minimalnya hanya bisa membaca dengan baik dan benar. Satu. Kemudian yang kedua, standar minimal seluruh pesantren adalah bisa membaca kitab kuning. Nah ini adik-adik tadi ada yang luar biasa, saya tadi terenyuh banget Pak Yai, luar biasa adik-adik yang umurnya masih muda-muda, alhamdulillah bisa membaca kitab kuning, ya kan? Ya tadi itu saya tidak tahu dari kitab apa yang diambil, tetapi luar biasa, sudah hafal alfiyah dan juga bisa mempraktekkan bagaimana ilmu alat nahwu dan sharaf itu diterapkan untuk baca kitab kuning. Nah ini syarat kedua, standar minimalnya pondok pesantren apapun, mau pondok pesantren Al-Quran, mau pondok pesantren kitab kuning, mau pondok pesantren apapun, harus bisa membaca kitab kuning. Nah karena kitab kuning ini sumber ilmu pengetahuan keislaman tentunya ya. Nah ini alhamdulillah, ini adik-adik santri alhamdulillah sudah bisa ya, meskipun perlu pengembangan iya, tetapi standar minimalnya itu sudah dimiliki oleh santri-santri. Maka Bapak Ibu semuanya, ini nanti tolong sampaikan juga kepada yang lain, kepada masyarakat dimanapun, di Bojonegoro, di Cepu, dimanapun, agar anak-anaknya dipondokkan di pondok pesantren, bisa saja di Fathul Majid, bisa saja juga di pondok-pondok pesantren yang lain, supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, bisa membaca kitab kuning. Nah kitab kuning ini nanti bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana tata cara sholat ada di kitab kuning, bagaimana tata cara berpuasa, haji dan seterusnya, zakat tadi yang sudah dibaca itu, semua perilaku-perilaku keislaman, amal-amal keislaman yang minimal itu ada semuanya di dalam kitab kuning. Bahkan kalau kita mengkaji kitab-kitab yang lain-lain, mulai dari kitab tafsir misalnya kutubut tafasir, lalu kutubus syarhil hadits dan seterusnya, maka itu akan tambah berkembang lagi. Jadi yang kedua Bapak Ibu, santri-santri harus bisa gimana membaca kitab kuning. Standar yang ketiga, santri-santri adik-adik semuanya harus memiliki al-akhlaqul karimah ya, perilaku yang baik kepada kedua orang tua adik-adik semuanya nih. Adik-adik hormati bapak dan ibu, hormati ibu dan bapak ya. Dan alhamdulillah tadi Pak Seron hampir menangis ketika Mas siapa yang dapat umroh tadi? Mas Yahya. Mana Mas Yahya? Mana? Ngacungkan tangan, berada di mana dia ini? Di sebelah mana duduknya?
itu menyerahkan hadiah umrohnya untuk ibu. Ini Pak Saron hampir menangis, jadi suruh bicara nggak mampu lagi untuk bicara karena mau menangis. Saking terenyuhnya Yahya memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada ibundanya untuk melakukan umroh. Mudah-mudahan nanti ibu umroh Yahya juga bisa umroh, entah dari mana anunya biayanya. Mas Yahya mana sih? Kok nggak ada sih di tempat sini? Ya Mas Yahya, nanti ibu umroh ditemani oleh Mas Yahya, mudah-mudahan dapat rezeki entah dari manapun ya, amin ya robbal alamin. Begitu juga yang lainnya tentunya, cuma karena hadiahnya cuma satu yang umroh ya. Nah nanti ya di lain waktu misalnya tahun depan atau entah kapan, mudah-mudahan adik-adik yang lain juga bisa melakukan hal yang sama ya. Nah jadi adik-adik santri ini yang sudah mondok di pondok pesantren ini harus memiliki al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah bisa saja satu relasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hablum minallah. Santri pasti sholatnya rajin, minimal 5 waktu ini tidak ditinggalkan. Lebih-lebih kalau bisa melakukan sholat sunnah, apakah itu sholat duha, sholat tahajud, atau apapun ya, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Adik-adik santri ya semuanya ya tidak boleh meninggalkan sholat, bahkan yang fardu, bahkan harus kita sebaiknya kita juga melaksanakan sholat sunnah. Ini kaitannya dengan hablum minallah. Ini hanya satu contoh saja hablum minallah, ada hal lainnya tetapi tidak perlu Pak Sairon sampaikan ya, tidak perlu saya sampaikan karena waktu. Kemudian yang kedua, adik-adik santri harus memiliki al-akhlaqul karimah dengan sesama manusia, namanya hablum minan nas. Relasinya dengan manusia harus baik, wabil khusus itu berakhlakul karimah kepada bapak dan ibu, kepada ibu dan bapak, kemudian berakhlakul karimah kepada guru, para kiai, guru-guru, adik-adik semuanya ya. Ketika bertemu dengan kiai bagaimana harusnya memiliki adab tata krama seperti apa ya, ketika bertemu dengan ustadz-ustadznya bagaimana, ketika bertemu dengan, dan juga berakhlakul karimah dengan sesama santri, tidak boleh konflik, tidak boleh berantem, tidak boleh berbuat jahat ya, harus saling menghormati, harus saling menolong dan seterusnya. Nah ini al-akhlakul karimah, yang ini namanya hablum minan nas, yang hubungannya dengan manusia. Begitu juga yang ketiga, kita sebagai santri, adik-adik harus baik dengan alam semesta. Lingkungannya diperhatikan, pepohonan diperhatikan. Nih Pak Menteri Agama selalu dalam nasihatnya ya, dalam arahannya agar kita semua umat Islam, bahkan seluruh bangsa Indonesia juga harus memperhatikan hablum minal alam. Hubungan kita dengan alam semesta itu juga harus baik. Bagaimana bentuknya ya, ada ilmunya tersendiri. Tetapi bahwa ini standar pesantren pun, santri-santri yang ada di pesantren, kita semua ini harus memiliki apa tadi? Al-akhlaqul karimah, baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan umat manusia, dan juga dengan alam semesta. Ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Agama dalam beberapa kesempatan sudah ada semuanya di pesantren. Maka tinggal dikembangkan, tinggal dipertahankan, tinggal diperbaiki satu dengan dari yang lainnya. Jadi adik-adik, syarat jadi santri, sah jadi santri ada berapa tadi? 1, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, membaca kitab kuning, bisa. Yang ketiga, memiliki al-akhlaqul karimah, baik itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta ya, gitu adik-adik. Nah ini karena waktu tidak perlu, nanti Pak Sairon dari sini langsung ke Kudus karena ada pertemuan pengurus PBNU, pengurus Badan Nahdlatul Ulama di Kudus, ada acara tablik akbar dengan yang lain-lainnya. Jadi
Mohon izin Pak Yai, nanti saya tidak bisa lama-lama di sini, langsung selesai ini kemudian beralih ke Kudus. Baik adik-adik, Pak Seron mau memberikan hadiah konkret, tapi harus bisa menjawab pertanyaan. Ya, nanti yang mau menjawab tolong acungkan tangan, ya. Pak Seron nanti melihat siapa yang pertama kali mengacungkan tangan, itu yang ditunjuk oleh Pak Sairon. Adik-adik siap semuanya? Baik. Pak Sairon akan membacakan satu ayat suci Al-Quran. Lalu Pak Sairon ingin salah satu di antara kalian atau dua di antara kalian, adik-adik santri, maju ke depan dan memberikan makna dan seterusnya itu tadi ya, seperti kitab tadi itu. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri. Ya. Nih, ayatnya ini siap-siap ngasungkan tangan nanti ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya potong di sini saja ya. Nanti Pak Sairon akan meminta adik di antara adik-adik santri ini menjawab nahwunya dan juga menerjemahkan dalam bahasa Jawa, bahasa santri. Nih saya hitung sampai 3, siapa yang akan cepat mengacungkan tangan itu yang ditunjuk oleh Pak Sairon. 1, 2, 3. Mana? Ulangi lagi. Ini adik-adik santri, ayatnya adalah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Cuma segitu aja. 1, 2, 3. Mana nggak ada yang ngacungkan tangan? Yang hafal Alfiyah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh ya, silakan Dek, maju Dek. Ini yang putri, yang laki-laki nggak ada yang ngacungkan tangan dah? Ada nggak? Yang laki-laki, putri tadi yang ngacungkan tangan, maju ke depan sini Dek. Tadi yang ngacungkan tangan tadi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mana? Nggak ada yang ngacungkan tangan. Jangan ragu, yang hafal Alfiyah, hafal Imriti, ini ada uangnya nih di sini. Langsung saya berikan hadiah, meskipun seberapanya nggak tahu ya. Siapa yang mau ngacungkan tangan? Siapa? Wali santri, boleh wali santri. Boleh wali santri. Mana wali santri? Yang santri masih siap-siap ya? Ayatnya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayo Bu, sini Bu. Bu, sebentar, sini. Oh, boleh di situ. Ya. Boleh. Saya tanya nahwunya dulu Bu. Insyaallah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin. Itu kedudukannya menjadi apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang anna lahum. Yang jannatinnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Annalahum sak temene Pertanyaan Pak Sahiron, jannatin dalam ilmu nahwu kedudukannya menjadi apa? majrur. Ayo santri. Jannatin menjadi apa kedudukannya? Kedudukannya menjadi khobarnya anna. Khobarnya anna. Adik-adik santri bagaimana? Ayo santri, masa nggak ada yang mau menjawab? Ini ada hadiahnya. Mana? Sebentar, ya silakan Dek, sini, dibantu ibunya. Ayo sini. Ya. Nah ini uangnya sudah saya gantikan ya, ada uangnya ini. Ini beneran, nah ini bukan Nah ini beneran uangnya nih. Dek, siapa namanya Dek? Ali. Alif. Ali jannatin kedudukannya menjadi apa? Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Isim anna. Isimnya anna. Itu apa namanya? Marfu', mansub, majrur? Mansub. Kenapa amalnya inna apa? Tansibul isma tarfa'ul khabar. Nah itu Bu. Baik, kita beri tepuk. Terus coba diartikan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Basyara yubasyiru tabsyiran tabsyiratan. Itu artinya apa, Dek? Bergembira. Apa? Bergembira. Apa? Bergembira. Berikan kabar gembira. Boleh, berikan kabar gembira. Coba, wabasyir itu apa namanya, fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Dari basyara yubasyiru ya, artinya berikan kabar gembira. Coba diartikan. Wabasyirilan aweo kabar gembira sira. Terus wabasyiril ladzina. Alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Terus La anna lahum sak temene iku sak temene iku tetep kedue alladzina amanu. Ya. Jannatin apa pira-pira swarga tajri kang miri. Mintah tiha saking arah ngisore jannat. Al anharu apa pira-pira bengawan. Iya, luar biasa, ini luar biasa. Nih, sini Dek. Ini dapat 150 lebih, Ibu ke sini. Meskipun tadi perlu belajar lagi ya Bu, sini Bu. Nah, ini dapat 50.000 ibunya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir marilah kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan rahmat dari Allah yang lebih banyak lagi ya, dengan baca sholawat. Sholawatnya saya sebut dengan sholawat ar-rahmah. Ini terakhir ya. Sholawat ar-rahmah ini mirip dengan sholawat busyra, tetapi ada perubahan-perubahan dikit ya. Nanti Pak Seran mulai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah sebentar, itu sholawat busyra. Sekarang sholawat rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir rahmah salatan. Nah diganti turahimuna biha. Sengaja tidak tarhamuna biha, sebab kalau tarhamuna biha itu setiap hari kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih banyak lagi wazannya litaksir apa Dek? Yang ahli sorof, wazan apa yang maknanya memperbanyak? Apa?
fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan, ya kan gitu ya. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir rahmah salatan turahimuna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhinanya nanti belakang aja. Ya, jadi wa jami'a usulina, bapak ibu nenek moyang kita harus kita doakan ya. Wa jami'a usulina wa jami'a furu'ina, baru wa muallimina wa tullabina mi yaumina hadza yaumil, nah di sholawat rahmah mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah mi yaumina hadza ila yaumil marhamah. Coba ulangi lagi dari awal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir rahmah salatan turahimuna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a usulina wa jami'a furu'ina wa muallimina wa tullabina, santri tullab itu ya kan, mi yaumina hadza yaumil qiyamah mi yaumina hadza ila yaumil marhamah. Mengapa yaumil marhamah? Karena 99 rahmat ada di akhirat, hanya satu yang ada di muka bumi, di alam semesta ini ya. Maka ila yaumil marhamah maksudnya sampai hari nanti, hari kasih sayang di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir rahmah salatan turahimuna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a usulina wa jami'a furu'ina wa muallimina wa tullabina min yaumina hadza ila yaumil qiyamah min yaumina hadza ila yaumil marhamah. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.